Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Kaifa halukum? Gimana kabarnya ikhwah? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di fi'il mudhari' ya, seputar fi'il mudhari'. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya i'rab fi'il mudhari' dan bina fi'il mudhari'. Sekarang kita akan masuk ke apa judulnya ini? Macam macam fi'il mudhari' dan tanda i'rabnya ya. Sekarang kita sudah diajak untuk menelaah fi'il mudhari' secara mendalam ya. Fi'il mudhari' itu jenisnya di sini disebutkan ada tiga. Ada tiga. Fi'il mudhari' yang pertama itu adalah sahih akhir. Sahih akhir. Fi'il mudhari' yang kedua itu namanya mu'tal akhir. Kemudian fi'il mudhari' jenis yang ketiga namanya af'alu al-khamsah. Af'alu al-khamsah. Kita masuk ke fi'il mudhari' yang pertama, yaitu sahih akhir. Apa yang dinamakan dengan sahih akhir? Sahih akhir itu adalah huruf terakhirnya huruf sehat. Huruf terakhirnya huruf sehat. Kalau kita berbicara tentang huruf sehat, artinya adalah selain huruf alif, waw sukun, dan ya sukun. Ana ulangi, sahih akhir itu adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf yang sehat. Dalam tanda kurung, selain huruf alif, waw sukun, ya sukun. Ya. Kemudian sahih akhir ini juga fiilnya tidak bertemu dengan alif tasniyah. Alif yang mengandung makna dua. Contohnya misalkan tadribani, yadribani. Jadi nggak ada alif, ya, nggak ada nggak ada alif. Nah, kemudian tidak bertemu dengan waw jamaah. Tidak bertemu dengan waw jamaah. Misalkan tadribuna, yadribuna. Tidak ada waw jamaah di sini, ya. Jadi di sahih akhir itu tidak ada waw jamaah. Kemudian ya muannatsah al-mukhatabah. Tidak ada juga ya yang bermakna kamu untuk perempuan, ya. Kamu untuk perempuan. Ini untuk orang kedua, perempuan. Ya mukhatabah namanya. Jadi kita pahami bahwa di sahih akhir ini huruf terakhir fil mudhari' tersebut tidak ada huruf illah. Ya, tidak ada alif, tidak ada waw sukun, tidak ada ya sukun. Dan tidak ada alif tasniyah. Gak ada alif tasniyah. Misalkan gak ada tadribani, yadribani, tidak ada. Gak ada juga waw jamaah, tidak ada
tadribuna, yadribuna. Di sini waw jamaah. Waw jamaah itu maksudnya adalah waw sukun yang dimana dia mengandung makna jamaah, ya, mengandung makna jamaah, jamak untuk orang eh, ketiga dan seterusnya untuk laki-laki. Dan juga tidak ada ya mukhatabah di situ, ya. Ya mukhatabah di sini maksudnya adalah ya yang didatangkan untuk orang kedua, perempuan, ya. Jadi itu. Kemudian kita sudah memahami definisi sahih akhir, ya. Di situ tidak ada huruf berpenyakit, huruf illah, tidak ada alif tasniyah, tidak ada waw jamaah, dan tidak ada ya al-muqattabah. Kemudian kita akan memasuki tanda i'rab. Bagaimana sih tanda i'rabnya? Maksud tanda i'rab itu apa? Kalau kita berbicara tanda i'rab, itu artinya adalah tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jar kalau di isim. Kalau di fi'il mudhari' berarti tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jazmnya. Ya, Anda ulangi. Kalau kita berbicara tentang tanda i'rab, itu maksudnya adalah tanda rofa'nya apa, tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa. Nah, dari tanda-tanda inilah kita bisa mengetahui perubahannya. Yang pertama adalah tanda i'rab atau tanda rofa'. Yang pertama itu tanda rofa'nya. Tanda rofa'nya dhammah, ya. Fi'il mudhari' sahih akhir, ya. Tanda rofa'nya dhammah. Contohnya yajlisu. Sebenarnya masih ada kaitan dengan pelajaran semalam ya teman-teman sekalian. Kita tinggal mengulang saja, ya. Tanda rofa'nya itu dhammah. Contohnya apa? Yajlisu. Mana dhammahnya? Kita lihat harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa? Sin. Kita bisa mendeteksinya dari fi'il madin. Jalasa. Huruf terakhirnya sin. Nah, ketika dia jadi su, yang harus kita perhatikan huruf terakhirnya adalah sin. Kemudian apa harokatnya? Ya jelisu, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah, yaitu harokat huruf sin, dhammah. Ya jelisu, su, ya, dhammah. Kemudian tanda nasabnya, tanda nasab fi'il mudhari' sahih akhir adalah fathah. Fathah. Contohnya apa? Lan ya jelisa. Lan ya jelisa. Nah, lan ya jelisa. Ini huruf terakhirnya adalah sin. Harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Kok bisa fathah, Ustadz? Ya, ada yang tahu nggak kenapa dia berharokat fathah? Ada yang tahu teman-teman? Karena dimasuki eh, amil amil nasab, Ustaz. Mumtaz. Lan. Ahsantum. Betul ya. Karena dia kemasukan amil nasab, yaitu lan. Kalau nggak ada lan, nggak mungkin dia berharokat fathah. Kalau nggak kemasukan amil nasab, nggak mungkin dia berharokat fathah. Jadi sin di sini berharokat fathah gara-gara lan. Lan ya jelisa. Nah, ya jelisa ini dia dinasab dengan fathah. Dinasab dengan fathah. Karena tanda rofa, tanda nasab, tanda jazm itu dia memiliki harokatnya masing-masing, ya. Kalau tanda rofa di sini dia dengan doma yang merupakan tanda asalnya, ya. Kemudian tanda nasabnya bisa dengan fathah, yang dimana fathah adalah tanda asal, ya, tanda asal. Kemudian
fi'il mudhari' sahih akhir dia dikenai i'rab juga, ya, yaitu di jazm. Fi'il mudhari' sahih akhir dia bisa dijazm. Dia bisa dijazm dengan sukun. Karena sukun ini adalah tanda jazm asal. Ya, Ana ulangi, tanda rofa asal dhammah. Ya jelisu. Tanda nasab asal fathah. Ya, lan ya jelisa. Kemudian tanda asal jazm sukun lam ya jelis. Lam ya jelis. Nah, lam yajlis. Yajlis, kenapa dia yajlis? Gara-gara kemasukan amil jazm, yaitu lam. Gara-gara lam inilah harokat sinnya jadi sukun. Lam yajlis. Kalau nggak ada lam, berarti yajlisu. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang tanda rofa, tanda nasab, tanda jazm, itu kita berbicara tentang harokatnya. Harokatnya. Tanda rofa di sini maksudnya adalah tanda asal rofa, yaitu dhammah. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian tanda jazm sukun. Ya. Jadi kita simpulkan lagi bahwa fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' yang dimana jika huruf terakhirnya huruf sehat, tidak ada huruf illah, tidak ada alif tasniyah, tidak ada waw jamaah, tidak ada ya mukhatabah, dia bisa dirofa. Dirofa dengan dhammah. Dan dia bisa juga dinasab dengan fathah. Dia bisa juga dijazm dengan sukun. Loh, kok bisa kita langsung menyebutkan tanda rofa dhammah, Ustaz? Kenapa bukan harokat yang lain? Karena tanda asal rofa dhammah. Karena kita mulai dari asal. Ya. Kemudian tanda asal nasab fathah. Kemudian tanda asal jazm sukun. Kalau kita bisa paham asal, insya Allah memudahkan untuk mempelajari tanda cabang rofa atau tanda cabang nasab atau tanda cabang jazm. Yang penting kita tahu dulu tanda asal rofa, tanda asal nasab, tanda asal jazm. Kalau kita paham ini insya Allah mudah, ya. Nah, kemudian sepertinya kita sampai mu'tal akhir, ya. Semoga kelar. Masya Allah, ini anaknya banyak sekali, ya. Nama pusing nanti. Nah, kemudian kita ambil kawannya. Kawan sahih akhir. Kalau sahih akhir ini huruf terakhirnya sehat. Nggak ada alif, nggak ada waw sukun, nggak ada ya sukun, nggak ada alif tasniyah, nggak ada waw jamaah, nggak ada ya mukhatabah. Kalau mu'tal akhir ini sesuai dengan namanya. Dia diakhiri dengan huruf cacat. Apa itu huruf cacat? Ada alif, ada waw sukun, ada ya sukun. Nah, kemudian tanda i'rabnya apa? Tanda i'rab di sini sama dengan sebelumnya, ya. Oh ya, contohnya belum, ya. Mu'tal akhir ini contohnya adalah seperti yaqdi, diakhiri dengan ya sukun. Artinya adalah menyelesaikan. Ya. Contoh lain diakhiri dengan alif. Contohnya radiya yardo, yardo, diakhiri dengan alif.
Nanti insya Allah akan kita bahas contohnya. Ana sampaikan secara umum saja. Kemudian diakhiri dengan waw sukun. Contohnya yada'u. Yada'u itu ada waw sukun. Artinya berdoa. Ya. Jadi diakhiri dengan huruf cacat. Diakhiri dengan alif misalkan. Yardo. Diakhiri dengan waw sukun. Yada'u. Diakhiri dengan ya sukun. Ya bagi. Ya. Pokoknya kalau gampangnya itu kita sebutkan dia matobi'i ya. Matobi'i alif, matobi'i ya, matobi'i waw. Kalau kita belajar ilmu tajwid. Nah, mu'tal akhir ini juga dikenai i'rab. Apa itu dikenai i'rab? Kalau dia dikenai i'rab, dia bisa dirofa, bisa dinasab, bisa dijazm. Itu. Kalau dia dikenai i'rab, berarti dia fi'il mudhari' mu'tal akhir ini bisa dirofa, bisa dinasab, bisa dijazm. Kok bisa Ustaz? Kok bisa dirofa, bisa dinasab? Karena kok bisa dijazm juga? Karena dia dikenai i'rab. Dia dikenai perubahan. Makanya dirofa. Dirofa. Kalau dirofa berarti kemasukan amil rofa. Kalau dinasab berarti kemasukan amil nasab. Kalau dijazm berarti kemasukan amil jazm. Seperti itu. Nah, kita kembali ke laptop ya. Fil mudhari' mu'tal akhir ini dirofa. Dirofa dengan apa? Nah, ya. Dirofa dengan dhammah muqaddarah. Apalagi ini Ustaz? Kok asing namanya? Dhammah muqaddarah ini dia dhammah yang disembunyikan. Dhammah yang disembunyikan. Berbeda dengan sahih akhir tadi. Berbeda dengan sahih akhir. Kalau di sahih akhir ya, fil mudhari' sahih akhirnya dirofa dengan dhammah. Ini namanya dhammah zahirah. Kalau di sahih akhir namanya dhammah zahirah. Dhammah yang dimunculkan. Muncul dhammahnya. Bisa kita lihat dengan mata kita. Misalkan yajlisu. Kita bisa melihat dhammah zahirah. Jadi dhammah yang berada di atas sin yajlisu ini namanya dhammah zahirah. Dhammah yang dimunculkan. Dhammah yang tampak. Bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, kita kembali ke mu'tal akhir tadi. Fi'il mudhari'nya dirofa dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Kalau dhammah muqaddarah itu dhammah yang tidak ditampakkan. Tidak terlihat oleh mata kita. Tapi sebetulnya dia ada. Dia ada. Tapi ditakdir, dikira-kira, disembunyikan. Ya. Contohnya apa? Ya qadhi. Loh, mana dhammahnya Ustaz? Oh, ada dhammahnya tuh. Toib. Asalnya adalah ya qadhiyu. Itu asalnya. Ya qadhiyu. Loh, kok bisa berubah Ustaz? Nah, karena huruf ya yang terletak di akhir, kemudian berharokat fathah, kemudian apa? Berharokat dhammah, kemudian sebelumnya ada harokat kasroh, ya qadhiyu, ini susah dilafazkan oleh orang Arab. Susah diucapkan oleh orang Arab. Karena diakhiri dengan huruf cacat, ya, berharokat dhammah, kemudian sebelumnya berharokat kasroh, ini susah bagi orang Arab untuk diucapkan. Ya qadhiyu, susah. Ya. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusi dari orang Arab, mereka mensukunkan huruf ya. Mereka mensukunkan huruf ya. Biar mudah diucapkan. Jadi, yang asalnya ya qadhiyu, jadi ya qadhi. Yang awalnya ya qadhiyu, jadi ya qadhi. Ya, jadi mudah diucapkan. Kalau ya qadhiyu, susah.
di lisan orang Arab, di lisan orang Arab aslinya. Nah, jadi ya qadhi, dia asalnya ada dhammah di situ, tapi tidak bisa dimunculkan. Apa apa ilahnya? Apa penyebab susah diucapkannya? Namanya at-ta'adzur. Apa itu at-ta'adzur? Afwan, bukan at-ta'adzur. As-thiqal, ya. Penyebab dhammahnya tidak bisa dimunculkan karena as-thiqal. Apa itu as-thiqal? Berat di lisan orang Arab, ya. Afwan, nggak ada tulis di apa Microsoft Word-nya ya, karena di sini sudah ada contohnya, ya. Jadi penyebab harokatnya tidak ditulis, tidak dicantumkan adalah as-thiqal, ya. Karena berat lisan orang Arab kalau ditulis dhammahnya. Bagaimana biar tidak berat di lisan orang Arab? Maka ya-nya disukunkan. Jadi ya qadhi. Nah, kalau ditanya apakah fi'il mudhari ini dirofa? Iya, dirofa. Dirofa dengan apa? Dengan dhammah. Tetap dengan dhammah. Karena dia dirofa dengan asal tanda, dirofa dengan tanda asal rofa, yaitu dhammah. Tapi dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Karena kalau ditampakkan nggak bisa diucapkan oleh orang Arab, susah. Ya qadhiyu, susah di lisan mereka. Ya, karena susah makanya ya-nya disukunkan. Ya qadhi. Terus kalau ada pertanyaan, apa alasan, apa penyebab dhammahnya tidak bisa di, ditampakkan? As-thiqal, ya. Penyebabnya adalah as-thiqal. Karena kalau dhammahnya dimunculkan maka akan berat lisan orang Arab. Makanya dijadikan sukun. Ya qadhi. Kemudian fil mudhari' mu'tal akhir dia dinasab. Ya, dinasab. Dinasab dengan apa? Nah, kalau kita berbicara tentang dinasab itu berarti di sini dia dinasab dengan tanda asal nasab. Apa itu? Fathah. Ya. Kalau yang pertama dia dinasab dengan fathah zahirah. Di sini penulis tidak mencantumkan zahirah. Padahal itu penting sekali ya untuk membedakan zahirah dan muqaddarah. Dinasab dengan fathah muqaddarah. Afan, fathah zahirah. Apa itu fathah zahirah? Fathah yang dimunculkan. Jadi fathahnya itu muncul, ditulis, bisa kita lihat dengan mata kita. Kapan fi'il mudhari' mu'tal akhir dinasab dengan fathah zahirah? Kalau mu'tal ya. Kalau fi'il mudhari'nya diakhiri dengan huruf illah ya. Contohnya ya qadhiya, lan ya qadhiya, lan ya qadhiya. Nah, ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir dinasab ya dengan fathah. Dia tidak, orang Arab tidak kesulitan lagi melafazkan huruf ya yang berharokat fathah. Dia sudah ringan. Ya qadhiya, ya qadhiya, sudah ringan di lisan mereka. Jadi tidak perlu mensukunkan ya. Jadi wajib memunculkan ya. Makanya ya qadhiya ini fi'il mudhari' dinasab dengan fathah zahirah. Fathahnya dimunculkan, ya, dimunculkan karena kemasukan amil nasab yaitu lan, ya. Jadi ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir dinasab, ya, terutama di mu'tal ya dan mu'tal waw, dia dinasab dengan fathah zahirah. Fathahnya dimunculkan. Kok dimunculkan Ustadz? Ya, karena
Ya yang berharokat fathah itu mudah diucapkan oleh orang Arab. Maka tidak perlu disukunkan. Makanya fathahnya wajib dimunculkan. Dinasab dengan fathah zahirah. Kemudian dinasab dengan fathah zahirah juga mu'tal waw. Yaghzuwa, lan yaghzuwa, lan yaghzuwa. Dia tidak akan berperang. Lan yaghzuwa. Kita perhatikan asalnya yaghzu. Oke, itu kalau di rofa ya. Kalau dia dinasab kemasukan amil nasab, maka fathahnya wajib dimunculkan. Lan yaghzuwa, lan yaghzuwa. Jadi fi'il mudhari'nya dinasab dengan fathah zahirah. Jadi fathahnya itu wajib dimunculkan, fathah zahirah. Karena sudah ringan di lisan orang Arab. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita sudah membahas fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dinasab dengan fathah zahirah. Fathah zahirah itu maksudnya fathahnya dimunculkan. Jika mu'tal ya diakhiri dengan huruf ya. Jika mu'tal waw diakhiri dengan waw. Lan yaqdiya, lan yaghzuwa. Sudah ringan di lisan orang Arab. Nggak perlu disukunkan. Malah wajib memunculkan fathah. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir dijazm, ya, dijazm. Dijazm dengan apa? Dijazm dengan hadfu harfil illah, dengan membuang huruf illah. Nah, ini menarik nih, beda dari yang lain kalau jazm. Kalau jazm ini fi'il mudhari' mu'tal akhir ini dia dijazm dengan membuang huruf illah. Kan ada huruf illah tuh. Yaqdi, yada'u, yaghzu, yas'a, yardo. Ini ada huruf illah. Tapi ketika dia dijazm, apa itu dijazm Ustadz? Kemasukan amil jazm, misalkan lam, maka huruf illahnya hilang. Huruf illahnya kabur. Huruf illahnya pergi. Wajib. Ya. Yang awalnya misalkan yada'u jadi yada'u. Ya. Yang awalnya yada'u jadi yada'u. Jadi wawunya hilang. Karena kasih gambaran sedikit ya. Bentar. Nah ini. Misalkan yada'u. Ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan waw, yada'u, ketika dirofa jadi yada'u, dia dirofa dengan dhammah muqaddarah alal waw, mana'a min zuhuriha as-siqal, ya. Nah, ketika kemasukan amil jazm yang awalnya yada'u, ketika kemasukan amil jazm lam jadi lam yada'u, lam yada'u.
Ya. Awalnya yada'u, ketika kemasukan amil jazm jadi lam yada'u. Wawunya mana Ustadz? Wawunya dibuang. Nah, wawunya dibuang inilah tanda jazmnya. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya hadfu harfil illah. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Kalau ada waw, waw dibuang. Kalau ada ya, ya dibuang. Kalau ada alif, alif yang dibuang. Jadi seperti itu. Misalkan fi'il mu'tal akhirnya diakhiri dengan ya. Ya bagi. Ketika kemasukan amil jazm jadi lam ya bagi. Lam ya bagi. Ya-nya mana? Dibuang. Karena tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Misalkan diakhiri dengan alif. Yardo. Masukkan amil jazm lam yardo. Lam yardo. Jadi seperti itu. Huruf illahnya kabur. Ada yang memberikan contoh. Ya. Amil jazm ini dia ibarat obat. Adapun penyakit itu huruf illahnya. Ketika obat datang, maka penyakit hilang. Ketika amil jazm datang, huruf illahnya kabur. Jadi seperti itu ya. Amil jazmnya sebagai obat, adapun huruf illahnya sebagai penyakit. Ketika kemasukan amil jazm, maka huruf illahnya hilang. Ketika obat datang, penyakit hilang. Maka seperti itu permisalannya. Jadi tanda fi'il mudhari' mu'tal akhir dia dijazm dengan hadfu harfil illah, dijazm dengan membuang huruf illah itu sendiri. Kalau diakhiri dengan alif, alif yang dibuang. Kalau diakhiri dengan ya, ya yang dibuang. Kalau diakhiri dengan waw, waw yang dibuang. Naam. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita siang hari ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada yang sahih akhir dan ada yang mu'tal akhir. Kalau sahih akhir itu artinya huruf terakhirnya huruf sehat. Contoh yajlisu. Bagaimana tanda i'rabnya? Kalau fi'il mudhari' sahih akhir itu dirofa dengan dhammah zahirah. Dhammah yang dimunculkan. Contohnya yajlisu. Kemudian dinasab dengan fathah zahirah. Nah, tambahkan zahirah ya, biar lebih gampang. Fathah yang dimunculkan. Contohnya lan yajlisa. Kemudian fi'il mudhari' sahih akhir dia dijazm dengan sukun. Dijazm dengan sukun. Lam yajlis. Ya, perhatikan sinnya sukun. Kemasukan amil jazm. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir itu diakhiri dengan huruf berpenyakit. Jadi di akhirnya ada huruf waw sukun, ada ya sukun, ada alif. Nah, bagaimana tanda i'rabnya? Fi'il mudhari' mu'tal akhir dirofa' dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya disembunyikan. Ya, meskipun di situ misalkan kita katakan ya qadhi, kok nggak ada dhammahnya Ustaz? Asalnya adalah ya qadhiyu. Ya, sebetulnya ada dhammah di situ kalau kita merujuk ke asalnya. Cuman karena dhammah itu tidak bisa dimunculkan, apa sebabnya? As-siqal, karena berat lisan orang Arab. Kalau dhammahnya kita munculkan ya qadhiyu, susah diucapkan orang Arab. Makanya disukunkan oleh mereka. Ya qadhi, dia tetap dirofa' dengan dhammah. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah? Dhammah muqaddarah. Kalau zahirah muncul dhammah di situ. Kalau di sini ya qadhi enggak muncul. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir juga dinasab. Dinasab dengan apa?
dengan fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Di dinasab dengan fathah zahirah. Jika diakhiri dengan ya, contoh lan yaqdiya. Kemudian dinasab dengan fathah zahirah juga jika diakhiri dengan waw. Contoh lan yaghzuwa. Kemudian fil mudhari' mu'tal akhir bisa juga dinasab dengan fathah muqaddarah. Fathahnya disembunyikan, tidak tampak di situ, ya. Ketika dia tidak tampak, tidak muncul, ada sebabnya. Misalkan yas'a, lan yas'a. Mana alif fathahnya Ustaz? Lan yas'a, mana fathahnya Ustaz? Nah, fathahnya tidak bisa dimunculkan. Kok bisa Ustaz? Iya, karena alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat. Baik fathah, dhammah, apalagi kasrah. Jadi fathahnya tidak bisa dimunculkan di sini. Alasannya apa? Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah at-ta'adzur. Apa at-ta'adzur itu? Alif selamanya tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menerima fathah. Makanya cukup lan yas'a. Nah, kalau ditanya yas'a ini fil mudhari' dirofa, dinasab atau dijazm, maka jawabannya dinasab. Kok bisa? Kemasukan amil nasab yaitu lan. Tapi dia dinasab dengan fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Maka jawabannya adalah fathah muqaddarah. Fathahnya disembunyikan. Tidak bisa kita katakan lan yas aa, lan yas aa, nggak bisa. Karena diakhiri dengan alif. Alif selamanya sukun. Penghalang harokat fathah adalah at-ta'adzur. Yang namanya alif selamanya sukun. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir itu ada yang dinasab dengan fathah zahirah jika diakhiri dengan waw atau ya, dan ada juga yang dinasab dengan fathah muqaddarah, ya, fathah muqaddarah. Jadi ana ulangi, fi'il mudhari' mu'tal akhir itu ada yang dinasab dengan fathah zahirah jika diakhiri dengan waw dan ya, atau dia bisa juga dinasab dengan fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan jika diakhiri dengan alif, ya, diakhiri dengan alif. Contohnya lan yas'a. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir bisa juga dijazm. Ketika dia dijazm dengan membuang huruf illah. Kalau diakhiri dengan waw, yada'u, tinggal dibuang wawnya. Ya, lam yada'u. Lam yada'u. Jika diakhiri dengan ya baki, maka tinggal dibuang huruf ya-nya. Lam ya baki. Ketika diakhiri dengan alif, yardo, maka tinggal dibuang alifnya. Lam yardo. Jadi seperti itu. Itu saja teman-teman. Materi siang ini Anda rasa cukup berbobot, ya. Karena membahas tentang fi'il, sahih akhir dan mu'tal akhir beserta tanda i'rabnya. Jadi istilah baru di sini adalah zahirah dan muqaddarah. Kalau zahirah itu dimunculkan, kalau muqaddarah disembunyikan. Gampangnya seperti ini. Kalau zahirah itu dia dimunculkan, tidak ada sebab kenapa dia dimunculkan. Ketika muqaddarah disembunyikan, ketika harokat itu disembunyikan, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Sebabnya bagaimana yang saya sampaikan tadi, ada yang as-siqal, berat lisan orang Arab, ada yang at-ta'adzur, ya. Alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat. Barakallahu fikum. Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan ikhwah. Tanya Ustaz. Tafadhol Pak. Ya, tadi Ustaz menyinggung, ini kan ada doma, ada fathah, ada sukun. Tadi Ustaz bilang tidak ada eh,
Yang kasroh ya Ustaz ya. Iya, tidak ada kasroh karena ini wilayah fiil, Pak. Karena kasroh Hmm. tidak masuk ke fiil. Kasroh masuk ke isim. Kasroh tidak masuk ke fiil Ustaz ya. Ya, kasroh nggak masuk ke fiil. Hanya ke izim saja Ustaz berarti. Kenapa, Pak? Hanya masuk ke izim saja. Ya, hanya masuk ke isim saja. Kasroh Nggih, sebagai nggih. tanda jar hanya masuk ke isim, tidak masuk ke fiil. Nah, nanti misalkan ada kita temukan misalkan lam lam yaktubi Ahmadu ad-darsa misalkan. Atau gini, Ahmadu lam yaktubi ad-darsa. Ahmadu lam yaktubi ad-darsa. Lam yaktubi. Nah, perlu kita ketahui bahwa kasroh di sini bukan sebagai tanda jazm. Kasroh di sini didatangkan hanya sebagai pengganti sukun. Karena sukunnya tidak bisa dimunculkan karena ada dua sukun di situ. Maka mau tidak mau sukun pertama harus mengalah. Maka pengganti sukun adalah kasroh. Jadi asalnya kasroh sebagai tanda jar tidak bisa masuk ke fiil. Itu intinya, Pak. Ya, terus ini Ustaz, ini ya lisu. Ini mengikuti wajan yafilu itu ya Ustaz. Kalau ya jelusu apa beda artinya Ustaz? Ya julusu. Oke. Gak ada ya julusu, Pak. Enggak ada. Gak ada. Kalau duduk itu Oh, jalasa ya jelisu. Dia memiliki satu bentuk saja. oh. Iya. Ngapunten. Ya, betul. Ya, syukron. Afwan. Ada pertanyaan lagi, ikhwah? Tafadhali, Ustaz hari ini. Mau nanya atau izin? Nah, Ustadz mau nanya, mungkin saya tadi terlewat nyimaknya, yang definisi mu'tal akhir itu kan huruf akhirnya berupa huruf ilat itu yang alif, waw, dan ya. Ya. Dan tidak bertemu dengan apapun tuh gimana Ustadz maksudnya? Tidak bertemu dengan apapun itu tidak bertemu dengan aliful isnain, tidak bertemu alif tasniyah, tidak bertemu waw jamaah dan tidak bertemu ya Oh, yang muqatabah. Ya. iya, iya. Seperti yang sahih akhir itu ya Ustadz ya? Ya, seperti sahih akhir itu. Ya. Nah, Ustadz, syukran. Afwan. Teman-teman paham ya? Yang ini yang anak tulis yada'u ketika kemasukan amil jazm jadi lam yada'u. Jadi huruf ilahnya dibuang ya. Kalau yabaki lam yabaki. Yas'a lam yas'a. Jadi huruf ilahnya hilang ya, dibuang. Kalau kemasukan amil jazm. Nah, kalau kemasukan amil nasab enggak ya. Tidak dibuang huruf ilahnya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Eh, Masih ada satu pertemuan lagi ya yang kita luput, yang belum kita ambil. Kemungkinan kita ambil besok pagi ya. Bagusnya pada subuh atau agak sekitar jam 7 teman-teman sekalian nyamannya. Subuh aja Ustaz. Pada Ya, ya. subuh Ustadz. Setuju, Ustaz. Bagus, buku aja. Pada subuh aja ya. Taib. Semoga Allah mudahkan ya. Insya Allah kita ambil pada subuh. Semoga Allah mudahkan. Amin. Cukup untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Amin. bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Amin. taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar dan belajar. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan Jazakallahu Ustaz. khairan Ustadz. Wa jazakumullahu khairan.